Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling tidak ada 4 sumber kemiskinan yang ada pada diri kita, yang perlu untuk kita ketahui, sehingga apabila kita sudah menemukannya, tidak menutup kemungkinan kita diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa mengatasinya. Sumber kemiskinan yang pertama adalah mulut kita. Mulut kita bisa menjadi sumber kemiskinan. Penyakit itu sumbernya daripada mulut. Penyebabnya ada 2. Kalau tidak salah makan, pasti salah ngomong. Bedanya kalau salah makan, paling banter itu akan berakhir di rumah sakit. Tapi kalau salah ngomong, itu bisa sampai ke akhirat. Yang menjadi sumber kemiskinan yang berasal dari mulut adalah mulut kita selalu mengeluh terhadap semua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita terima itu merupakan hal yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Namun karena bedanya keinginan yang menurut kita bisa jadi belum terpenuhi, sehingga yang muncul adalah keluhan. Keluhan merupakan salah satu bentuk musibah. Orang dikatakan hebat apabila ternyata mampu kitmanul masoib. Musibah apapun itu bisa disembunyikan oleh diri kita sendiri. Musibah itu hanya satu. Tapi kalau dikeluhkan itu bisa menjadi 2. Yang pertama, musibah tidak akan hilang karena keluhan. Yang kedua, kita akan kehilangan nilai ataupun pahala manakala kita mengeluh terus. Dikatakan sebagai sumber kemiskinan adalah karena berlawanan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la in kafartum inna azabi lasyadid. Bukan masalah besar kecilnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti selalu yang belum ada pada diri kita. Dalam konsep Islam itu salah. Yang kita minta itu bagaimana caranya kita diberi kemampuan untuk mensyukuri yang ada. Konsep rezeki itu, rezeki sebenarnya apabila kita kejar, dia akan menjauh, dia akan lari. Tapi apabila kita berikan, kita distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, itu dengan sendirinya akan datang. Mustahil Allah Subhanahu wa taala salah firman-Nya. Di dalam Al-Quran, di dalam gramatika bahasa Arab, apabila satu ayat ada 2 huruf taukid, itu menunjukkan kepastian. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum ada 2 huruf taukid. Pertama huruf lam, yang kedua huruf nun pakai tasydid. La azidannakum. Sungguh pasti ditambah. Sidang Jumat rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, sumber kemiskinan ada yang berasal daripada tangan kita. Tangan kita bisa menjadi sumber kemiskinan. Biasanya tangan yang bisa menjadi sumber kemiskinan itu
pengertiannya hanya bisa menerima, tidak mampu untuk memberi. Bukan berarti tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi menerima itu sendiri dipandang sebagai pekerjaan rutin. Padahal kalau di dalam bahasa Indonesia sekalipun, yang namanya terima kasih, itu kalau sudah diterima, kasih kepada orang lain. Pendek kata semacam begitu. Karena dalam catatan sejarah tidak ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, pernah menjadi orang gagal miskin. Kalau kita kan kebanyakan menjadi gagal orang kaya. Tapi Abdurrahman bin Auf menjadi gagal orang miskin karena ingin bagaimana caranya harta yang ia miliki itu sudah tidak ada pada dirinya. Dia membaca catatan sejarah. Orang terakhir masuk ke dalam surga dari kalangan para nabi adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena terlalu banyak harta kekayaan yang ia miliki, dan itu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf nggak mau begitu. Makanya harta kekayaan semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Mana qasamalun min shadaqah, bal yuzdad. Tidak ada satu ungkapan yang menyebutkan bahwa apabila kita punya rezeki kemudian disedekahkan kepada orang lain kemudian kita jatuh bangkrut, jatuh miskin, tidak ada. Sampai 2 kali Rasul mengatakan bal yuzdad, ditambah dan ditambah lagi. Jadi apabila kita menerjemahkan tangan kita adalah hanya sekedar menerima dan tidak memberikan kepada orang lain, maka tangan itu akan menjadi sumber kemiskinan bagi kita sendiri. Sidang Jumat yang berbahagia yang ketiga adalah mata kita. Mata bisa menjadi sumber kemiskinan. Apabila mata itu selalu difokuskan melihat yang paling benar adalah apa yang kita lakukan. Yang paling benar adalah apa yang kita ucapkan. Yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang tidak kita ucapkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kata, itu semua dinyatakan salah. Apabila mata melihatnya semacam demikian, itu pasti akan menjadi sumber kemiskinan. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat sejumlah ayat yang memungkinkan manusia itu berbeda pendapat. Kalau memang Al-Quran sendiri mengatakan bisa berbeda pendapat, kalau ada orang lain melaksanakan ibadah, ada satu kaifiat, satu cara di dalam melaksanakan ibadah sholat umpamanya, tidak sama seperti apa yang kita lakukan, tidak serta-merta kita menjatuhkan hukum. Orang itu adalah salah, apalagi mengatakan sesat dan menyesatkan. Tidak perlu begitu. Yang dibutuhkan adalah soal ibadah yang pertama sekali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kamu melakukan demikian? Jadi harus ada yang mempertanggungjawabkan. Ayat 71 daripada surat Al-Isra menyebutkan, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Yang ditanya imamnya. Mengapa kamu kalau sholat subuh itu menggunakan doa kunut? Kata guru saya. Mana gurunya? Dipanggil gurunya. Harus bertanggung jawab. Itu Al-Quran yang ngomong begitu. Ayat 71 daripada surat Al-Isra. Jadi selama ada yang mempertanggungjawabkan, biarin saja. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kamu kalau sholat subuh tidak pakai doa kunut? Itu kata guru saya. Mana gurunya? Dipanggil gurunya. Kalau gurunya bisa mempertanggungjawabkan, itu tidak apa-apa, silakan saja. Tidak usah diperdebatkan. Al-ilmu lil amal, la lil jadal. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Kalau memang ada sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan, kalau memang itu bukan masalah yang prinsip, mengapa kita tidak sepakat untuk berbeda pendapat saja ketimbang harus menjelek-jelekan orang? Itu di dalam ajaran agama itu semacam demikian. Nah, jadi mata apabila pandangannya selalu salah melihat kelakuan orang, itu merupakan sumber daripada kemiskinan. Yang terakhir, yang menjadi sumber kemiskinan adalah hati kita sendiri. Mengapa dikatakan hati sebagai sumber kemiskinan? Apabila hati itu sendiri ternyata hanya mampu untuk mengungkapkan iri, mengungkapkan dengki kepada orang lain yang berhasil, jauh meninggalkan dirinya sendiri.
Orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh sesuatu, kemudian ada orang yang iri. Orang yang dijelek-jelekan itu sendiri sebenarnya belum tentu tidak baik. Orang yang iri itu sendiri biasanya justru yang tidak baik. Dia tidak mampu, dia mempunyai satu keinginan tetapi dia sendiri tidak mampu melakukannya. Orang yang demikian yang sangat berbahaya. Karena andai kata ghibah diperbolehkan, andai kata, sekali lagi, andai kata ghibah, ngomongin kejelekan orang itu diperbolehkan di dalam agama, saya akan menggibah kedua orang tua saya. Memangnya kenapa? Ghibah itu transfer amal. Apabila kita ngomongin kejelekan orang padahal yang bersangkutan tidak melakukan kejelekan semacam begitu, maka kebaikan kita itu diberikan kepada yang bersangkutan, sementara kejelekan yang bersangkutan itu dipindahkan pada kita. Tidak ada yang lebih berhak untuk menerima kebaikan daripada diri kita, kecuali kedua orang tua kita. Andai kata memang diperbolehkan, saya akan menggunakan kesempatan menggibah kedua orang tua. Sayangnya tidak diperbolehkan di dalam agama. Sidang Jumat rahimakumullah, dari sekian banyak kasus yang muncul di permukaan, di tengah-tengah masyarakat kita, ternyata bukan masalah kecil. Hanya saja terkadang kita itu sendiri keliru memandang. Bukan persoalan bisa ataupun tidak kita memanage keempat instrumen yang ada pada diri kita. Kita mengelola lidah ataupun mulut kita. Kita mengelola tangan kita. Kita mengelola mata kita. Dan yang terakhir kita mengelola hati kita. Bukan terletak pada masalah bisa ataupun tidak, akan tetapi pada mau apa tidak kita melakukannya. Tidak ada masalah besar di hadapan Allah yang maha besar. Apabila kita mau, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan petunjuk kepada diri kita sendiri. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.